Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala kenikmatan yang telah dianugerahkan kepada kita hingga di saat yang mulia ini kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia dan majelis yang mulia ini untuk menuntut ilmu, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mendapat ilmu yang manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam man asbaha wa huwa yashku dhiqal ma'ash faka'annama yashku rabbahu wa man asbaha li umuri dunya hazinan faqad asbaha sakhitan 'ala Allah wa man tawadha'a li ghaniyin li ghinahu dhahaba thulutha dinih atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita malam yang mulia ini melanjutkan pelajaran kita kitab Al-Isti'dad li Yaumil Ma'ad yang dikumpulkan, yang ditulis oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Semoga ilmu hadis yang kita pelajari bisa benar-benar membawa manfaat dan mendekatkan kita kepada Allah. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang di pagi hari mengeluh atas kurangnya rezeki, maka seakan-akan dia mengeluhkan Allah, mengadukan Allah, ngeresulo teng Gusti Allah. Barang siapa yang di pagi hari sumpek urusan dunia, maka di pagi hari tersebut dia termasuk orang yang murka kepada Allah. Barang siapa yang tawadhu, rendah hati, ngelendek kepada orang kaya karena kekayaannya, bukan karena orang kaya itu saudaranya, pamannya, orang tua, atau orang soleh, tapi kita ngelendek, tawadhu kepada orang kaya karena kekayaannya, hilang dari hatinya 2/3 keimanannya. Hadis ini mengungkap kepada kita 3 hal. Yang pertama, barang siapa yang bangun tidur ngeluh urusan rezeki, seakan-akan dia itu mengadukan, mengeluhkan Gusti Allah. Kita dituntut untuk qanaah dan ridha atas ketentuan Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa wa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk yang berjalan di muka bumi ini kecuali rezekinya itu ditanggung sama Allah. Rezeki itu Allah yang menanggung.
Makanya barang siapa yang pagi hari mengeluh urusan rezeki, kan berarti dia nggak ridho dengan ketentuan Allah, nggak ridho dengan pembagiannya Allah. Maka bagaimana keadaan orang yang tidak ridho atas bagian atau pembagiannya Allah? Kita mengeluh, kalau yang kita keluhkan seseorang itu kan karena nggak beres orang itu. Kita punya presiden, kalau presiden itu baik kita seneng, membuat rakyat makmur seneng. Tapi kalau presiden itu nggak membuat rakyat makmur, rakyatnya ngeluh. Presiden ini ya apa sih? Kita punya wali kota. Wali kota ini tugasnya memakmurkan, tapi nggak makmur, rakyatnya mengeluh. Nah, presiden, rakyat mengeluh. Wali kota, rakyat mengeluh. Karena apa? Dianggap oleh rakyat, iki presiden gak beres, iki wali kota gak beres. Nah sekarang Gusti Allah yang nanggung rezeki. Ketika kita mendapat bagian rezeki segitu, wani sampean ngomong iki Gusti Allah gak beres iki. Kan begitu. Nggih napa nggih? Nah, makanya jangan pernah mengeluh urusan rezeki. Kita ikhtiar, tapi kita harus yakin Allah yang membagikan rezeki dan kita ridho. Ya, kita ridho atas ketentuan rezekinya Allah. Dan sabar. Selain ridho itu sabar. Sabar maknanya sabar untuk tidak mencari rezeki atau menjemput rezeki itu dengan cara yang tidak diridhoi Allah. Rezeki itu datang dari Allah. Baik yang halal maupun yang haram, itu rezeki datangnya dari Allah. Wa rizqu ma yanfa' walau muharrama. Rezeki itu pokoknya yang kita bisa mengambil manfaat walaupun barang haram, itu rezeki. Loh, maling nyolong, setelah dia mencuri dia makan, rezeki ini memang rezekinya itu. Tapi yang memilih halal haram dia itu. Jadi ngene lho, tak kei contoh, rezekimu dino iki 1 juta. Anda pasti dapat 1 juta. Tapi nek sampean wedi mbek Gusti Allah dalane lurus, tetap 1 juta, tapi dengan cara yang halal. Tapi nek sampean gak sabar, tetap dapat lagi 1 juta, tapi dengan cara yang haram, ngambil punya orang, riba ataupun yang lain. Nek iki sik durung paham, kula paringi contoh sing luwih paham. Sayyidina Ali pernah, beliau itu membawa kudanya mampir ke rumahnya orang. Sampai di rumah orang tersebut, Sayyidina Ali nggak nemu tiang untuk mengikat kudanya. Akhirnya beliau tolah-toleh nunggu orang yang lewat. Datanglah seorang badui, orang gunung. Orang gunung tersebut, beliau nggak mengenali, husnudzon Sayyidina Ali. Mas, titip jarani sedilu. Saya mau masuk ke rumah orang sebentar, nanti saya keluar saya ambil lagi. Oh nggih monggo. Masuk Sayyidina Ali ke rumah orang tersebut, nemui, selesai urusannya, dia ingat dengan kuda dan si badui. Nah, iki wong masya Allah, tak titipi jaran gak nolak. Kula pengen ngasih 4 dinar, uang yang di saku saya ini 4 dinar, tak hadiahkan kepada dia. Duit 4 dinar kita hadiah no deh. Sudah. Begitu keluar, jaran gak ono, badui gak ono, ilang kabeh. Tuh nang ndi wong iki? Ilang. Mulai beliau ikhtiar mencari kuda tersebut.
Dapatlah kuda itu di gurun pasir, wis dibuak. Setelah kuda itu ditemukan, beliau dapati pelananya itu sudah hilang. Berarti orang itu tadi ngambil kuda itu, dibawa ke gurun pasir, dicopoti pelananya, kudanya disuruh lari. Sebab kalau kuda itu dipakai nggak mungkin orang tahu tuh kudanya Sayyidina Ali. Tapi kalau pelana ini dijual. Pelana itu diambil, dibawa ke pasar, didol di pasar. Sayyidina Ali tahu ini pasti pelana ini dijual ke pasar. Dicari di pasar, ketemu. Dicari, nah iki wekku iki. Setelah itu beliau berkata, berapa harga pelana ini? Dia bilang 5 dinar. Saya kasih tahu, ini pelana milik saya. Dicuri oleh seseorang, dijual, dibawa ke sini. Saya ingin menebusnya. Oh, kalau gitu belilah harga di mana saya membeli dari orang itu. Terus gantenono duit kutoke piro? 4 dinar. Guyu Sayyidina Ali. Loh, sampean kok guyu? Lah iya. Berarti rezekinya orang ini memang hari ini 4 dinar. Nek dhek sabar tak kei 4 dinar sing halal. Iku mang kula niat tak kasih 4 dinar. Tapi dia nggak sabar, dia jual pelananya ke pasar dapat 4 dinar. Berarti saya bisa mengambil kesimpulan rezekinya dia hari ini 4 dinar. Mek dhek gak sabar. Kalau dia sabar, dia dapat 4 dinar tapi yang halal. Kula kalih sampean nggih ngoten. Rezeki kita tiap hari itu sudah ditentukan oleh Allah. Kita sabar, ikhtiar cari yang halal. Makanya kalau ada yang bilang, waduh rek, saiki rezeki repot, ojo meneh sing halal, sing harome repot. Ini perkataan itu perkataan yang keluar dari orang yang nggak ngerti ilmu, nggak ngerti tentang akidah. Kalau dia tahu, ya nggak ada. Rezeki itu yang halal, yang haram, datangnya dari Allah. Okay. Beb, kalau saya Beb ya, rezeki itu yang halal dari Allah, yang haram dari dia sendiri. Kok wani kon ngomong ngono? Nggih. Atau ngene wis, rezeki yang halal dari Allah, yang haram dari setan. Tambah luwih hebat maneh. Loh, mosok Gusti Allah maringi rezeki sing haram? Ngene loh. Kalau rezeki yang datang kepada kita halal dari Allah, haram dari kita atau haram dari setan, maka saya bisa mengambil kesimpulan ada 2 pemberi rezeki. Berarti setan juga bisa ngasih rezeki, saya juga bisa cari rezeki. Sedangkan rezeki itu pemberi rezeki cuma 1, Allah. Maka perkataan sampean yang mengatakan rezeki dari Allah yang halal, yang haram dari setan, itu lebih parah, itu bisa syirik sampean. Berarti sampean yakini bahwa setan adalah rozik, pemberi rezeki. Mek haram rezeki ini, ngono kan? Tapi kan rozik artinya pemberi rezeki, maka tidak diperbolehkan. Kalau secara adab boleh, secara adab kita bicara rezeki sing halal niki saking Gusti Allah. Tapi nek sing haram-haram niki wis teko nafsuku, teko setan niki. Secara adab berkata seperti itu tidak menisbatkan kepada Allah, tapi harus yakin tetap itu semua dari Allah. Makanya ada orang bisa berkata kadang-kadang lek ceramah, apabila kalian dapati perkataanku benar, maka itu semata-mata dari Allah. Dan apabila yang kukatakan itu salah, itu semata-mata dari saya dan kekhilafan saya. Nah, itu adab akhlak. Walaupun hakikatnya semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita tahu rezeki itu sudah Allah yang ngatur, jaminan dalam Al-Quran, tidak ada makhluk kecuali Allah yang memberi rezeki, apa yang membuat kita mengeluh atas sempitnya rezeki? Maka barang siapa yang mengeluh atas sedikitnya rezekinya,
maka seakan-akan mengeluhkan Gusti Allah. Mengeluhkan Gusti Allah niku komplain ambek Gusti Allah. Wong sing komplain ambek Gusti Allah, hati-hati, berarti tidak ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu hadirin sebenarnya insya Allah cukup dan terjamin. Hanya kadang-kadang kita selalu lihat orang yang lebih banyak, jadi kita kelihatan sedikit. Ada orang rezekinya sepeda motor, ngeluh, ya opo. Aku umur 50 ngene sik durung iso tuku motor, sik sepeda motoran terus. Nah, Anda mengeluh seperti itu karena Anda lihat tetangga, saudara yang sudah punya mobil. Coba kalau sampean lihat tetangga yang satunya yang motor aja nggak punya, sepeda pancal aja nggak punya, jalan kaki umur wis swidak. Itulah makanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, kalau kalian itu melihat kepada saudara kalian yang lain dalam urusan harta dan urusan ciptaan, maka lihatlah kepada yang lebih rendah. Anda kalau lihat rumah, lihat harta, lihat yang lebih miskin, agar kita syukur dan ridho. Kalau lihat yang kaya, kita nggak akan puas-puas. Begitu pula al-khalaq itu ciptaan. Kita yang mungkin naudzubillah diberi tangan satu, yang satu nggak ada tangannya, mesti syukur karena tetangga kita nggak punya tangan sama sekali. Kita yang mungkin cuman kaki satu, mesti syukur ada orang yang nggak punya kaki sama sekali. Jadi ada orang yang diberi Allah kekurangan memandang, kacamotane -5. Untung ono sing gak iso ndelok. Nah, kalau kita melihat yang lebih rendah, itu kita menjadi hamba yang selalu syukur kepada Allah. Tapi kalau lihatnya yang atas terus, gak syukur-syukur. Masih dikei motor Mercy 5, sik gak syukur kon. Kon kok sik merengut ae, sik sumpek ae. Kurang apa motormu? Lah yo, aku mbek Gusti Allah mek dikei Mercy 5. Padahal masku niki wis 15 Mercy ini. Dia sumpek, dua Mercy 5 niki sumpek. Kenapa? Karena dia lihatnya yang lebih kaya terus. Nah, kalau seperti itu hadirin, kita nggak akan pernah ada ujungnya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama adalah kuncinya agar tidak menjadi orang yang mengeluhkan Allah, ridho dengan ketentuan Allah di dalam rezeki. Yang kedua, barang siapa yang di pagi hari urusan dunia sumpek, maka dia itu termasuk orang yang murka, orang yang tidak ridho kepada Allah. Ya, ini yang pertama dengan kedua hampir sama. Cuman kalau yang pertama urusan rezeki, uang. Tapi kalau yang kedua segala perkara dunia. Barang siapa yang segala urusan perkara dunianya membuat dia sedih. Jadi gini loh, kita jangan sedih urusan dunia, sedihlah urusan akhirat yang kurang. Ada satu sahabat isu-isu sumpek diparani bojone. Mahamuk, wahai suamiku, apa beban pikiranmu ini apa? Beliau diam. Istrinya berdoa, tak dongakno yo, ya wis dongakno. Ya Allah Gusti, nek sing disumpeki bojoku iki perkara dosane, perkara kurang amale, perkara takut enggak dikabulkan amal ibadahnya, maka berilah kepadanya jalan keluar ya Allah. Amin, jari bojone.
Tapi nek sumpeke bojoku iki urusan duit, urusan jabatan, urusan dunia, maka tambahkan sumpeknya bojoku ya Allah. Bu, bingung bojone. Kon sing genah apa nek donga? Lho iya. Kon gak isin umur wis 50 sik mikiri donya. Nek kon urusan sumpekmu, aku iki wedi lek dijobok mbek Gusti Allah dalam keadaan ndak baik. Saya takut kurang amal, saya takut gak diterima amal saya. Urusanmu urusan dunia, tak dongakno dikei jalan keluar. Tapi nek urusan akhir, urusan dunia, umur wis 50 sik mikiri dunia. Mugi-mugi tambah sumpek kon. Kemudian malulah suami tersebut. Dan akhirnya memasrahkan dan tawakal kepada Allah. Intinya yang kedua, kalau yang pertama ridho dengan qadha-nya Allah, yang kedua harus tawakal kepada Allah. Harus pasrahno kabeh teng Gusti Allah. Lopo? Kon iki mbok sumpeki apa? Kon sumpek gak sumpek ya tetep sing terjadi iku terjadi. Umpama barang siapa yang pagi hari sumpek karena dia berurusan dengan seseorang. Berurusan dengan seseorang. Bisa jadi urusan tersebut urusan materi atau urusan apapun. Ya. Urusan apapun. Pokoknya sumpek mikiri sesuatu, mungkin dia itu diancam ya, atau ingin disakiti atau apa. Maka yang seperti ini tawakal kepada Allah, karena tidak akan pernah orang menyentuh kita kalau tanpa izinnya Allah. Orang tidak bisa menyakiti kita, orang tidak bisa memberi mudarat kepada kita kecuali dengan izinnya Allah. Apa bisa manusia membuat takdir sendiri? Enggak bisa. Allah yang menentukan. Makanya pasrah, nek sampean ono urusan apa-apa, urusan mbek bojo, ribut ati pegatan, wis gak usah dipikir. Apa sih mbok pikiri? Lah aku ya apa iki, bojoku njaluk pegat, wis gak usah dipikiri. Kon mbok pikir gak pikir, jenenge pegatan iku wis takdir. Nek memang gak wayahe pegatan, mbok sampai matek gak pegatan kon. Mbok sampai blenger kepingin pegatan gak pegatan-pegatan. Tapi nek wayahe pegatan, mbok masih cinta ya tetep pegatan. Kalau kita meyakini garis tadi itu yang ditentukan Allah dan terus tawakal kepada Allah, urip iki enak. Mati ya ngoten, terus gak usah dipikir. Nek wayahe mati ya mati, sehat ya mati. Apa meneh lara? Wong sing sehat iki lho mati. Tua meninggal, wong muda juga meninggal, banyak. Wong mari lahir meninggal aja ada. Nggih, Pak. Wonten sing durung lara apa-apa iku, Pak, sik gak kenal kanker, gak kenal apa. Umur sik seminggu. Sik mari nangis-nangis disusoni ibuke mati. Wis ah. Ana tanggoku umur 90, rokokane Masya Allah gak mandek kayak sepur, ya gak mati-mati. Nggih. Saya kenal satu orang di Batu, dulu sering ke pondok saya orang itu. Wawake wapik Pak, gede dukur, ahli olahraga, isu-isu lari pagi, bet jantungnya pedot, mate. Nggih. Padahal olahraga loh Pak. Nggih. Di alun-alun iki ana sing gak tau olahraga. Bendino cangkruk tok ya gak mati-mati. Jadi pasrahkan, kita berbuat yang paling baik. Apa yang diminta oleh Allah kita lakukan. Apa yang disarankan Rasulullah kita jalani, dan pasrahkan semua kepada Allah. Terakhir, hati-hati jangan jadi orang materialistis. Napa materialistis? Selalu melihat orang itu di materi. Nggih Pak, zaman saiki iki kabeh materi.
Tapi memang itu yang dikatakan Rasulullah. Inna likulli ummatin ijlun. Setiap umat, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Dawud, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Idris, Nabi Nuh, semua umat dari nabi-nabi itu punya berhala. Ono sing berhalane Lata dan Uzza, wonten sing berhalane 300 swidak. Ada yang berhalanya di Ka'bah itu dulu Lata dan Uzza dan lain-lainnya. Macam-macam. Ada yang zamannya Nabi Ibrahim itu, yang sampai dihancurkan sama Nabi Ibrahim. Mereka semua punya berhala yang disembah selain Allah. Tapi kata Rasulullah, umatku ini enggak punya berhala. Berhala umatku adalah dinar wa dirham, rupiah dan dolar. Nggih, rupiah dan dolar iki berhalae. Wonten sing bendina ndelok koran, ndeloki dolar. Dolar 14.600 saiki. Bingung, dolar munggah rek 14.600. Ya apa iki dolar 15.000. Sing bingung iku gledahono dompete dolar sak dolar gak duwe. Terus ibu bingunge iku apa? Lek kon iki ndek omah duwe sak juta dolar, bingung iku lek dolar sampai mudhun iku lak ngelu ah. Dolar munggah dipikiri, oh enggak duwe dolar, sudah pikirannya materi. Ya. Kemudian cara berpikirnya semua harta. Lihat orang itu dilihat uangnya, sugih iki. Nek mbek wong sugih iku kaya ta'zim, mengagungkan. Sugih ne wong iki, sugih. Takjub dengan kekayaan. Karena memang apa? Berhalanya itu uang. Jadi siapa yang paling banyak uangnya, yaitu yang paling diagungkan. Ojo mane pejabat, ojo mane wong sugih. Ulama niku lho, kiai, makome saiki tergantung duwike. Tergantung montore. Sampeyan tingali, kiai mbok alime kaya apa, lek numpak sepeda motor duduk kiai, ustad. Delon niku. Pun ngoten bisarone iku paling mentok 500.000 iku. Si ustad sebabe makome makom ustad numpak sepeda motor. Kalau wis tuku Innova, waduh iki baru kiai. Iki baru kiai. Salaman ambung tangan wis. Sebab wis duwe Innova. Nggih. Napa maneh lek numpak Alphard, wali Allah iku wis. Masya Allah. Nggih. Orang awam ini selalu melihat materi. Ya. Nah, itu enggak baik dan itu juga enggak baik untuk ulamanya. Kalau ulama itu lihat wong iki ngregani aku, lah aku iki duwe-duwe, maka terpicu untuk punya uang banyak supaya dihargai. Tapi nek sampean menghargai ulama karena solehnya, karena alimnya, gak peduli dengan hartanya, maka yang dipikirkan oleh para ulama bukan cari uangnya, bagaimana jadi orang alim, bagaimana jadi orang yang soleh. Nah kalau kita kan enggak. Kalau di Madura, makomnya ulama tergantung istrinya. Nih, kalau istrinya satu tuh kiai kelas menengah ke bawah. Kalau istrinya dua, nah niki baru kiai menengah. 3 atau 4, neka kiai neka. Nek sing siji beni kiai neka. Ya. Jadi tergantung urusannya itu materi. Makanya kata Rasulullah, agar kita ini jangan berpikir seperti itu, man tawadha'a li ghaniyin li ghinahu. Barang siapa yang tawadhu, rendah hati kepada orang kaya, li ghinahu, karena kekayaannya. Kalau dia tawadhu sama orang kaya karena orang kaya itu soleh, karena solehnya nggak apa-apa. Tua karena dia tuanya nggak apa-apa.
atau karena dia memang kerabatnya pamannya nggak apa-apa. Tapi kalau hanya untuk urusan lighinahu zahaba thuluthadini, maka telah terbang melayang dari hatinya 2/3 keimanannya. Nggih. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat hadis yang lain bukan tawadhu'a, tapi qabbala. Qabbala itu mencium. Barang siapa yang mencium tangan orang kaya, karena kekayaannya 2/3 imannya hilang. Iku lek ngambung tangan sepisan, nek walak-walik minus. Entek wis imane. Nggih. Napa meneh sampe nyedote kayak vacuum cleaner. Nggih, lembek wong sugih ya Allah, cek nemene. Yang biasa aja. Nah, jangan memuji kekayaan orang kaya. Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri pernah beliau itu jalan bersama murid-muridnya. Kemudian melewati rumah orang kaya. Bagus rumahnya. Murid-muridnya melihat kepada rumah tersebut dengan pandangan takjub. Wapi ire omaire, wapi. Kata Sufyan Ats-Tsauri, la tanzuru ilaih, jangan pandang itu rumah. Walal taltafitu ilaih, jangan kau toleh. Meneng kabeh merunduk. Kemudian tanya muridnya, wahai Sufyan, apa yang menyebabkan kami tidak boleh lihat? Kata dia, kalau kau lihat, nanti yang punya rumah itu lihat, kau takjub, dia akan semakin tidak puas dengan rumahnya. Sampai ndelok omahe wong sugih. Ndelok omahe wong sugih, wapi ere, wapi. Kalau Anda puji, tambah greget. Wah, banyak yang muji, tak tambahi mana tingkatnya mari ngene. Tak ombokno sebelah tak tuku. Karena kita yang memuji takjub. Jadi kalau lihat, walaupun kita takjub, nggak perlu kita berlebihan dalam memuji. Kecuali sabilul khair, masjid. Masjid dikira wapi ire, takmir niku tambah masya Allah. Golek duit terus pikirannya saya iki apa iki jare wong-wong masjidnya wapi. Apa meneh iki mari juara siji masjid NU iki. Tambahi maneh perlu mburi dituku maneh. Kalau urusan baik nggak apa-apa, pujian supaya tambah semangat. Tapi kalau urusan duniawi, mobil, saya pakai mobil beli 400 juta, dipuji wapi wajib. Pikiran saya, tuku maneh aku mari ngene sing ndukur iki maneh 600 juta. Karena dipuji tadi itu. Maka itu jangan pernah memuji kekayaan orang. Ya. Sebab orang kaya itu kan kadang-kadang berlebih-lebihan karena ingin dipuji. Ingin orang itu takjub. Tapi kalau sampean nggak takjub, percuma, wis males wis. Numpak motor, tuku motor saem. Kano sing muji, kano sing lapo-lapo. Lah ya rek, tuku motor saem, kano sing noleh, kano sing ini, wis tak dole, tak tukokno Innova wis. Kenapa? Karena dia merasa aku tuku larang-larang, kano sing ngelem. Nah itu. Jadi pujian Anda ini racun. Pujian Anda kepada kekayaan orang itu racun. Kecuali kalau sambil memuji kemudian menasehati. Ya, itu hanya cara untuk mendekati orang tersebut agar nanti tidak berlebihan dan mau menerima nasihat dari orang itu. Wa an Abi Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, thalathun la yudrik nabi thalathin. 3 hal yang tidak mungkin Anda gapai dengan 3 hal. Jangan mimpi Anda mendapatkannya dengan 3 hal. Yang pertama, al-ghina bil muna. Kekayaan dengan impian. Anda kalau mau kaya, kerja. Berpikir yang realistis.
Kita ini khususnya kita ini orang Jawa, kadang-kadang itu kalau mau kaya pikirannya nggak realistis. Nek wis kepingin soge sing ndek ngene sirahe niku dipikir nopo? Iki supaya soge iki melihara keris apa enake? Ono gak sing duwe tuyul sing apik. Jadi mau kaya itu pikirannya tuyul, keris, endi rek? Nang kene Gunung Kawi. Yang dipikir tuh ndak realistis. Bill Gates orang yang paling kaya di Amerika itu, mungkin kaya di dunia itu. Ya. Ya, Bill Gates itu yang paling kaya di dunia itu, gak duwe dukun. Nih. Gak duwe tuyul, gak duwe keris belas, tapi soge. Lakone sih bingung. Makanya kita ini kalau sudah dengar ada orang bisa membuat orang kaya, waduh gerutukan. Kayak zamannya Dimas Kanjeng itu. Dimas Kanjeng itu hadirin, yang bisa menggandakan uang itu, siapa yang gak datang ke dia? Duduk mana wong awam, kiai ini habaib ya rono, lawe sedan ae gitu. Kalau sudah pikiran uang hilang akalnya, loh doktor niku lah S1, S2, S3 loh. S3 iki, doktor. Ketemu Dimas Kanjeng langsung kutuk wong duwe. Nanti tak pikir-pikir Mas yo S3, Mas yo doktor, le urusan duit goblok ndadak. Sudah enggak realistis. Di sini dikatakan lal ghina ma'al muna. Enggak mungkin kekayaan itu hanya digapai dengan impian. Kerja. Tanya orang sana, tanya orang sini, apa bisnis yang menguntungkan? Bisnis apa yang paling baik di sini? Tanya, belajar, kemudian bisnis itu yang benar. Kita umat Islam jangan miskin, kaya. Tapi yang realistis berpikirnya. Sambil kita sama Allah yang baik hubungannya dan menjalankan apa yang diajarkan Nabi. Yang diajarkan Nabi, kayak kita baca surat Waqiah, sholat duha, ini memberi berkah dalam rezeki kita. Ya, memberi kemudahan, bertakwa kepada Allah. Ya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, kalau orang itu takwa kepada Allah diberi rezeki, terus banyak istighfar. Ini semua dijalani sambil kerja yang realistis. Jangan dengan impian dan hayalan. Ya, seperti itu. Doa nggak apa-apa, tapi tetap pikirannya yang realistis. Wasyabab bil khidhab. Dan tidak mungkin masa muda itu bisa diraih dengan semir. Dadi wong lek wis kewut, ya wis kewut wis. Gak iso balik nomane rambutnya disemir nggih, supaya mudun 10 tahun ya gak iso. Wis semir rambutnya tok. Sirahe jerone gak iso disemir, ngelune ndas iki. Nggih. Jadi kalau yang namanya usia berjalan gak bisa kembali. Masa muda itu gak bisa kembali. Makanya kalau dalam kitab Nahwu itu kan disebutkan tentang laita. Laita itu adalah umpama artinya. Umpama itu ada dua. Ada laita, umpama pada sesuatu yang gak mungkin terjadi. Gak mungkin. Ada umpama yang mungkin terjadi. Ya, itu namanya harapan litaraji. Tapi kalau sudah yang namanya laita itu nggak mungkin. Laita syabab ya'udu yauman. BE, umpama masa mudaku bisa kembali walaupun 1 hari. Nih, tapi sudah nggak mungkin kembali. Makanya kita dengan jalannya waktu, kita harus tahu saat demi saat kita akan kehilangan masa anak-anak, kemudian masa remaja, kemudian masa muda, kemudian sampailah kepada masa tua. Wis gak iso balik kabeh wis. Maka itu jangan Anda merasa dengan semir Anda kembali umur, tidak. Tapi tetap usia berjalan. Makanya mumpung, ya ini untuk anak muda, mumpung masa muda ini ada di hadapanmu, beramalah dan nuntutlah ilmu. Nek gak wis gak iso kon balik. Ya apa cara balik? Ojo meneh setahun. Sak menit ya gak iso. Kita ingin kembali 1 menit aja gak bisa.
Makanya kalau orang barat bilang time is money, waktu adalah uang. Kalau orang Jepang mengatakan waktu adalah emas, mahal intinya. Kalau orang bule, waktu adalah uang. Kalau katanya Imam Ghazali, kullu nafasin min anfasik jauharatun la qimatalaha. Nafas yang keluar tiap detik ini adalah barang berharga yang tidak bisa dinilai dengan apapun, nggak uang, nggak emas, nggak bisa. Kalau dibilang waktu adalah uang, terlalu murah. Waktu adalah emas, terlalu murah. Dengan waktu Anda bisa cari emas, dengan waktu Anda bisa cari uang. Tapi dengan uang seberapapun, dengan emas seberapapun, Anda nggak bisa cari waktu. Ayo balik sak menit duit piro kene iso mundur kon, nggak bisa. Maka daripada itu, masa muda kalian gunakan dalam kebaikan. Dan yang tua, kalau sudah masa tua itu datang, wis cepet-cepet kita bawa untuk banyak ibadah. Nggak bisa sama-sama disemir, dikei kelambi rotok nom terus dadi nom, nggak bisa. Yang dipuji sama Allah itu orang muda, anak muda yang ibadah. Tapi kalau orang tua ibadah biasa-biasa saja. Karena wis tuwa ibadah itu wis masuk akal. Nanti gak ibadah itu kapan ibadahi. Tapi kalau anak muda ahli ibadah itu dipuji sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya anak muda metuwek bagus. Jadi lo ana arek cilik, arek nom umur 15 wis ngei nasihat wong, "Buh, metuwek kon apik." Metuwek itu bagus. Berarti anak muda metuwek itu bagus. Sing gak bagus iki wong tuwek mengenom. Umur wis 55. Memek nang ngene genteng omahe, ambek rambutnya gondrong layangan. Deloken umurmu wis 55. Sudah usia seperti itu banyakkan ibadah, wis layangan. Nih, tadi kayak arek cilik. Itu ndak baik. Wong tuwek mengenom nggak baik. Wong nom metuwek itu bagus. Maknanya masih muda sudah berpikir dewasa. Nah, itu dielingno. Dan yang terakhir, as-sihha bil adwiyah. Kesehatan itu tidak bisa diraih dengan obat. Ya, kesehatan tidak bisa diraih dengan obat. Maknanya jaga kesehatanmu. Nanti kalau sakit, obat itu nggak bisa menyelesaikan. Ya. Saya pernah ketemu satu dokter di Jakarta. Dia bilang sampai detik ini belum ada satu obat yang menghilangkan penyakit. Yang ada meredakan, yang ada memicu kekuatan tubuh manusia untuk menyelesaikan, menghilangkan penyakit itu. Tapi kalau penyakit dihilangi dengan obat itu enggak ada. Makanya kita jaga kesehatan kita. Ya, kita jaga kesehatan kita. Kayak Rasulullah itu Masya Allah, untuk kesehatan, makannya dijaga, waktu makannya dijaga. Dan seperti itu yang kita lihat dari orang-orang soleh juga seperti itu, gak sembarangan mangan. Ya, makan tidak sembarangan, waktu tidur dijaga, semuanya rutinitasnya itu bagus. Makanya kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, beliau mengatakan tentang manajemen waktu. Jadi kita itu hidup itu harus ada manajemen waktu. Kapan waktu tidur, kapan waktu bangun, kapan waktu istirahat, kapan waktu bekerja, itu semua diatur. Kalau kita hidup seenaknya, nanti kata Imam Ghazali, hidup kita seperti binatang. Kapan kepengin mangan? Mangan kepengin turu-turu, itu hewan. Tapi kalau manusia itu bisa memanajemen waktunya. Ini kata Imam Ghazali ratusan tahun yang lalu.
Ya. Maka itu jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Ya, insya Allah kesehatan itu kita pakai untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tanpa kesehatan kita nggak bisa memperbanyak ibadah. Tapi kalau kita sehat, Masya Allah, umroh istiqomah, nang masjid melaku istiqomah karena sehat. Kalau sakit terus kata apa? Gak bisa semuanya. Jadi maknanya kita jangan gini, wis ngawur ae wis kuwerjo ini semua kon gak wedi loro. Ya ono dokter. Kan ada obat. Nah, jangan bersandar dengan itu. Tapi jaga diri kita dari hal-hal yang menyebabkan sakit agar kita semakin bertambah kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mugi-mugi Gusti Allah maringi kula lan panjenengan sehat walafiat, maringi taufik inayah untuk banyak ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah.